Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi di video saya. Pada video kali ini saya akan mewawancarai seorang tenaga teknis kefarmasian atau yang biasa disebut dengan TTK. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nisa. Saya dari Prodi D3 Farmasi Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Di sini saya akan mewawancarai TTK tersebut dengan beberapa pertanyaan terkait dengan bagaimana penyimpanan stok barangnya, bagaimana dia melayani pasien, dan apakah dia melakukan swamedikasi kepada pasien. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu tenaga teknis kefarmasian atau TTK? Kalau belum, saya kasih tahu sedikit ya tentang TTK. Tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga kefarmasian yang membantu di apotek atau membantu apoteker untuk menjalankan tugas kefarmasian di apotek. Tenaga teknis kefarmasian sendiri terdiri dari lulusan sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi, dan asisten apoteker. Di sini, TTK sendiri memiliki ciri khas, yaitu mendapatkan surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian atau yang biasa disebut dengan STR-TTK. Oke, baik, langsung saja. Saya perkenalkan sedikit biodata dari beliau. Beliau adalah tenaga teknis kefarmasian di salah satu apotek di Selawi Pos. Beliau cukup lama bekerja di situ, dan saya mewawancarainya saat beliau di rumah. Beliau bernama Bunga Puspita Arum, lahir di Tegal, tanggal 8 Oktober 2003. Baiklah, langsung saja kita mulai wawancaranya. Let's check this out. Selamat pagi Mbak. Sebelumnya terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai terkait dengan bagaimana pelayanan Mbak di apotek yang Mbak bekerja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa dari Prodi D3 Farmasi. Di sini yang akan saya tanyakan, yang pertama, saat memeriksa stok barang, apakah Anda pernah menjumpai barang yang hampir expired? Pernah, biasanya 6 bulan sebelum ED. Biasanya kalau seperti itu, apa yang dilakukan, atau menjual barang tersebut terlebih dahulu atau bagaimana? Kalau misalnya barangnya lebih banyak dari stok, misal kayak 2 box kayak gitu masih ada, kalau bisa dijual dulu, kalau nggak bisa paling nanti minta itu diretur sama sales. Oke, baik. Terus Anda melakukan pemeriksaan stok barangnya itu bagaimana? Apakah stok barang di depan sama di belakang atau di gudang itu berbeda? Iya, itu berbeda, berarti stok depan sama stok gudang itu beda ituan, beda pembelian. Jadi berarti kalau misal stok di depan itu bagaimana Mbak? Stok di depan paling nanti nyetok barang dulu semuanya, nanti langsung dibeli. Kalau stok gudang biasanya buat pemakaian jangka panjang. Oke, baik. Terus pernahkah Anda menerima barang yang baru sampai? Jadi proses penerimaan dari pengirimnya bagaimana? Jadi kan di situ ada yang sistem COD sama jatuh tempo. Nanti kalau misalnya jatuh tempo ada beberapa sales yang kadang fakturnya disimpan dulu, jadi nggak langsung diambil. Oke. Jadi kalau COD itu langsung dibayar. Langsung dibayar. Oke. Terus prosedur penerimaannya seperti apa ya, kalau boleh tahu? Kalau prosedur penerimaan paling nanti dikasih dulu faktur sama itunya, dicek langsung. Nanti
yang dicek itu nomor faktur sama expired. Kalau expired lebih dekat biasanya langsung diretur. Oh, oke. Jadi kalau misal barangnya tidak sesuai faktur gimana Mbak? Sesuai kalau tidak berarti nanti langsung hubungin salesnya. Oh, Iya. jadi diretur sama kayak yang mau expired. Iya. Oke, baik. Terus saat Anda melayani pasien di apotek itu seperti apa? Apakah baik atau gimana? Apa tergantung pasiennya? Nah, ya sesuai sama pasien nanti. Kalau misalnya pasiennya rewel ya kadang agak Agak nggak enak. Oke. Terus di apotek yang Anda kerja sering menerima resep atau tidak? kalau sering sih enggak, tapi ada beberapa. Dan di situ obatnya apakah selalu memenuhi resep atau tidak kalau misal yang dengan pembelian resep? Kadang ada yang nggak sesuai karena kan obat dari dokter sama apotek kan kadang beda. Oke. Terus di sini apabila ada pasien yang membeli obat antibiotik, apa yang Mbak lakukan? Apakah membelinya saja atau harus dengan resep dokter? Kalau sesuai prosedur kan harus sesuai resep dokter. Jadi kalau ada resepnya baru dikasih, tapi kalau nggak ada ya nggak bisa. Oke, baik. Di apotek yang Mbak kerja pernah melakukan swamedikasi? Kalau dari sayanya sih enggak, tapi kalau dari yang apotekernya sering. Oh, jadi apotekernya yang beri swamedikasi ya? Oke, baik. Terus apakah Anda pernah mengalami di mana pasien ingin membeli obat tetapi obat tersebut hanya membawa bungkusnya yang kecil saja? Itu biasanya kan ditanyain dulu itu. Kan biasanya kalau dari kita kan tahu itu obat buat apa. Nanti ditanyain, kalau misalnya tahu milih-milihnya berapa baru dikasih. Tapi kalau nggak tahu nanti manggil apotekernya. Oke, baik. Berarti kalau misal beliau pernah periksa di situ, membeli obat di situ, biasanya apotekernya tahu ya obatnya apa. Iya. Gitu. Paling kan orang-orangnya kan udah paham sih. Oke. Terus Anda pernah mengalami tidak ya yang namanya pasien salah membeli obat dan ingin mengganti obat tersebut? Pernah, itu bahkan sering. Kalau misalnya pasien kayak gitu kan nanti ditanyain itu belinya hari apa atau kapan, terus yang ngelayanin siapa. Oke, baik. Jadi ditanyain dengan Iya. detail ya Mbak. Oke. Terus bagaimana sikap Anda ketika pasien membeli obat tetapi stok obat tersebut tidak ada di apotek? Paling nanti kalau kebanyakan kan orang sini kan udah sering ya, jadi paling nanti kalau kosong ditanyain dulu itu ada obatnya kapan, nanti jadi langsung dipesenin, terus nanti dijanjiin berapa hari kayak gitu. Oh, jadi di apotek yang Mbak kerja itu kalau misal stok obatnya tidak ada, berarti pasien akan memesan terlebih dahulu Iya. kepada apoteker, baru apoteker nanti memesan kepada sales, ya. Oke, baik. Terus Mbak boleh nggak sih cerita pengalaman Mbak bekerja di apotek tersebut? Apakah senang atau bagaimana? Ya kalau di situ ya semua kerjaan kan ada suka dukanya ya, jadi ya dijalanin aja enaknya gimana. Oke, baik. Terima kasih Mbak telah mau berkenan diwawancarai oleh saya. Dan sekian, terima kasih. Oke, sudah ditonton kan videonya teman-teman? Baik. Di sini saya akan sedikit membahas terkait dengan narasumber saya yang bekerja di Apotek Slawi. Narasumber saya ini bilang bahwa stok obat di gudang dengan etalase depan itu berbeda. Pemesanannya pun berbeda. Selanjutnya adalah terkait dengan swamedikasi. Narasumber yang saya wawancarai jarang melakukan swamedikasi kepada pasien. Menurut narasumber, swamedikasi pada apotek yang beliau bekerja lebih banyak swamedikasinya kepada apoteker
dibandingkan dengan TTK. Sedikit penjelasan dari saya terkait dengan wawancara saya kepada tenaga teknis kefarmasian yang bekerja di Apotik Selawi. Sebelum saya tutup, bahwa SOP masing-masing apotek itu berbeda. Tergantung dengan bagaimana apotekernya dan juga bagaimana sikap dan pelayanannya. Sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati para penonton ataupun teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Annyeong.